Salam tandan berduri, salam planter buat petani sawit dimanapun berada. Oke teman-teman, kali ini kita akan sharing lagi cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk perkembangan sawit kita ya, dari 0 sampai 1 tahun tanam ya, 12 bulan tanam itu. Ini ya teman-teman, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah membersihkan pekarangan di sekitaran sawit ini ya, melakukan piringan manual. Piringan manual ini memang harus dilakukan karena supaya sawit itu bisa tumbuh subur dan tidak berebut ya untuk makanannya dengan lainnya ya, dengan gulma-gulma lainnya. Lihat ya, ini tinggal kayu-kayunya aja, ini sebentar lagi lapuk teman-teman. Ini nanti akan saya bereskan ya di sekitarnya. Ini sudah disemprot juga ini. Misalnya itu sawit semua. Oke teman-teman, selain itu, selain piringan manualnya yang harus kita perhatikan yaitu pemupukan teman-teman. Jadi untuk pemupukan ini, untuk pemupukan kimia ini, itu sudah ada dosisnya ya. Jadi jangan sampai lebih, atau kalau overdosis berbahaya untuk bagi tumbuhan sawit kita yang baru ditanam ya, yang belum besar. Khususnya perawatan yang ekstra ini dari 0 sampai 12 bulan tanam. Itu ya teman-teman ya. Jadi selain pupuk kimianya kita pakai dosis yang secara umum ya, nanti kita bisa cek di Google, itu ada di bawah Google. Terus ini saya tanam ini adalah jenis PPKS yang ambil teman-teman ya. Ini pelepah panjang, bisa kalian lihat ya. Ini dari atasnya ini hijau semua daunnya, sampai ke bawahnya bonggolnya pun besar. Ini karena musim kemarau ya teman-teman, udah mau 1 bulan lebih di sini, jadi akhirnya agak gersang ya tanahnya. Cuman ini udah saya kasih kemarin itu cara yang efektifnya mengatasi sawit biar sawit kita tidak kekeringan ya, kekurangan air. Saya menggunakan pupuk organik. Nah teman-teman ya, jadi pupuk organik yang saya gunakan ini adalah pupuk tai ayam itu teman-teman ya. Jadi saya dapatkan dari tempat keluarga saya. Kebetulan mereka itu menanam, bukan menanam, maksudnya beternak ayam teman. Jadi pas ayam yang nggak ada, belum datang ya untuk suplai ayam pedaging ini, jadi ada kotorannya itu langsung saya ambil kemarin, saya keringkan, dapat beberapa karung ya teman. Jadi saya ecer-ecer ya, satu ember kecil tuh setiap pokoknya. Ini teman-teman ya, bisa kalian lihat tuh ya, itu kotoran ya, yang dekat dengan tanah itu adalah kotoran ayamnya tadi. Itulah teman-teman ya. Jadi selain membersihkan di sekitaran sawit jarak 1 meter lah teman-teman ya, ini kan bersihkan ya. Jadi sampai dipupuk juga teman-teman ya. Jadi untuk pupuk musim kemarau ini bagusnya itu untuk pupuk organik aja ya kalau ada ya. Ataupun kalau mau itu sistem dikocor, disemprotkan langsung teman-teman. Jadi penyerapannya itu lebih cepat dibanding langsung sistem tabur, itu tidak efektif. Dan kalau untuk jenis urea itu menguap teman-teman ya. Jadi tidak bisa kalau musim kayak gini, kecuali kalau udah ada hujan. Misalnya malam ini ada hujan atau sore ini, besoknya bisa kita lakukan pemupukan untuk kalau pakai ureanya. Nanti kalau setelah musim hujan ini saya mau kasih NPK lagi teman-teman ya, sama urea juga nih, jelang 1 bulan nanti. Jadi biar makin jos, daunnya jos, terus akar sama TSP juga nanti ya, untuk pertumbuhan akarnya juga, sama batang juga ini, bonggol juga. Nah, ada 4 pupuk teman-teman yang saya pakai ya untuk memperbesar bonggolnya ini ya kalau mau ya. Jadi ada 3 pupuk. Yang pertama itu pakai RP ya, itu untuk akarnya, fosfatnya itu. Terus untuk ureanya itu saya pakai untuk penghijauan daun. Nah ini teman-teman ya, jadi daunnya ini hijau semua, itu pakai urea. Dan batang juga terus pakai TSP. Nah TSP ini untuk memperbesar akarnya ya, supaya makin merambat ya teman-teman ya, untuk akarnya menjalar gitu ya, untuk TSP ini ya. Untuk fosfat itu tadi kan, itu sebelum tanam kita udah pakai juga. Dan urea teman gitu ya. Jadi sampai umur 1 tahun. Untuk 1 tahun ke atas, kalau misalnya pH tanahnya asam, bisa kita lakukan pemupukan dengan dolomit. Itu mengikuti dosisnya teman-teman ya. Kebetulan di sini sudah saya kasih dolomit juga semua ini di sini. Berapa bulan yang lalu ya. Jadi untuk sterilkan ya, menetralkan kadar asam tanah itu pakai dolomit. Untuk kalau urea itu untuk daun ya dan pelepah,
Terus untuk TSP itu untuk akar. Nah, pertumbuhan akar itu perlu teman-teman pakai TSP itu. Sama rock fosfat itu ya teman-teman ya. Pertumbuhan akar dan bonggol. Oke teman-teman ya. Selain itu teman-teman wajib juga ya, kalau untuk memupuk itu kita lihat dulu kondisi. Kalau musim kemarau kayak ini, usahakan kita tidak usah memupuk urea atau apa itu, tidak dipakai teman-teman ya untuk urea ya. Kenapa? Karena musim kemarau kayak gini panas, dan sedangkan urea itu cepat menguap, jadi tidak bisa ya musim kemarau kayak ini, kecuali misalnya ada hujan. Nah kalau boleh misalnya kita mau pupuk urea pun atau NPK 16 untuk sawit kita ini ya bisa, cuman harus pakai sistem semprot, sistem kocor aja. Jadi dilarutkan dulu baru langsung disemprot ke tanahnya ini. Nah, cuma kan teman-teman perlu ekstra lagi ya kalau sistem kocor itu capek. Kecuali untuk bibit sawit sih bisa lah. Kalau untuk bibit sawit yang kita semaikan ya, kecambahkan itu bisa kalau pakai itu, pakai kocor. Enaknya kalau musim kemarau kayak gini ya. Oke teman-teman, nah itu bisa kalian lihat ya, sebelah sini hijau juga, sana itu sama. Nah, itu warna hijau juga. Ini ada hijau juga itu teman-teman ya. Bisa kalian lihat sebelah sini sama juga. Ini kayu-kayunya belum saya sensorin, jadi yang penting tidak semak, itu aja teman-teman dulu ya. Jadi biarkan aja dulu untuk kayunya ini. Jadi biarkan aja dulu untuk kayu ini, yang penting ininya udah semak, apa namanya, udah dirundap. Nah ini lanjut saya sebelah sana mau dirundap lagi nanti biar jos. Itu udah kebetulan tadi saya sudah mengambil air juga teman-teman untuk persiapan nyemprot nanti ya. Lihat teman-teman ya, jadi sawitnya hijau semua, tidak ada yang kerdil, jadi subur. Ini ya teman-teman ya, ini varietas PPKS tertua ya, PPKS yang ambil. Nah ini teman-teman, betul-betul saya tidak beli, ini dikasih adik saya yang dia beli kemarin. Dia beli kecambahnya, terus kami cambahkan, tumbuh. Inilah baru kami tanam ya. Itulah teman-teman ya. Jadi untuk perawatan yang paling ekstra itu untuk sawit ini supaya tumbuh subur dan perkembangannya lebih cepat besar ya teman-teman. Jadi yang kita lakukan itu untuk perawatan sekitaran sawitnya dulu ya. Nah setelah itu pupuknya harus teratur juga teman-teman ya. Jangan sampai misalnya 1 bulan itu 3-4 kali beda pupuk, itu malah sawitnya ngawur nanti, malah mati nanti ya, malah terbakar nanti sawitnya, tidak akan efektif. Jadi 1 bulan 1 kali cukup aja. Misalnya bulan ini urea, bulan depan misalnya NPK nya ya. Cuman kalau untuk sekarang sih saya sarankan tidak usah pupuk dulu, untuk pakai semprot aja itu ya sekitaran ini. Karena apa? Ini musim kemarau teman-teman. Jadi musim kemarau ini udah mau 1 bulan lebih di sini. Mungkin di tempat teman-teman pun sama ya. Jadi itu aja teman-teman, mungkin sharing saya hari ini untuk sawit, perkembangan sawit pribadi kita ya, pertumbuhannya. Jadi cara-cara simpel ini harus kita lakukan. Untuk cara manualnya itu buat piringannya 1 meter aja ya dari batang sawitnya ini teman-teman ya. Nggak usah terlalu besar juga. Yang penting dia bersih. Jangan terlalu semak ya, pokoknya yang penting gulma itu atau rumput itu jangan sampai di atas sawit ini atau di sekitaran sawit ini, jadi dia tidak berebut makanan. Nah bisa kalian lihat ya, kan bersih ini teman-teman ya. Mantap ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja informasi video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Salam tanam peduli, salam pelintir untuk seluruh petani sawit dimanapun berada.